Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai bab Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Di sini saya akan mengenalkan teman-teman saya dari kelompok 2, yakni ada saya sendiri, yaitu Syafi Mumtaz Suraya dengan NIM 15146220005. Lalu yang kedua ada Ananda Rizky Aulia dengan NIM 15146220012. Lalu yang ketiga ada Nabila Zahra dengan NIM 15146220042. Lalu yang terakhir ada Yasa Alfiami dengan NIM 15146220035. Lalu saya akan menjelaskan mengenai konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Yang pertama ada dasar negara. Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib suatu umat di suatu daerah tertentu. Sejalan dengan pengertian tersebut, Diponolo telah menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yakni unsur pertama yaitu tempat atau daerah atau wilayah atau teritorial. Lalu unsur kedua ada unsur manusia. Unsur manusia meliputi masyarakat, rakyat, atau bangsa. Lalu yang terakhir ada unsur organisasi. Unsur organisasi meliputi tatanan pemerintahan. Lalu berikutnya ada tujuan negara. Menurut Roger Saltau, tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang secara menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Tujuan negara Indonesia menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat antara lain 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu ya, urgensi dasar negara. Pancasila hadir tidak hanya sebagai pedoman, tetapi juga melindungi bangsa Indonesia agar tetap kokoh dalam menggapai tujuan dan cita-citanya. Maka bisa disimpulkan urgensi Pancasila sebagai ideologi ialah menjadi penolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua, menjadi penuntun yang mampu mengembalikan bangsa Indonesia pada tujuan awalnya. Lalu selanjutnya dilansir dari buku ajar pembelajaran PPKN MI tahun 2002 oleh Angga Dwi Prasetyo, urgensi Pancasila sebagai dasar negara adalah yang pertama, agar para pejabat publik tidak kehilangan arah dalam penyelenggaraan negara. Lalu yang kedua, agar seluruh warga negara dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan di berbagai bidang kehidupan. Lalu, implementasi dari urgensi Pancasila sebagai dasar negara antara lain para penjabat tidak korupsi dan tiap negara hendaknya menjadikan Pancasila sebagai nilai etika. Lalu berikutnya alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai negara akan dijelaskan lebih lanjut kepada Nabila. Untuk Nabila, dipersilakan. Selanjutnya, Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka, nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi cita-cita hidup bangsa. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keragaman yang kokoh. Boleh di next. Selanjutnya, dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila,
maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itulah, Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dengan demikian, diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari kegiatan-kegiatan sederhana yang menggambarkan hadiran nilai-nilai Pancasila tersebut dalam masyarakat. Kemudian ada menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama ada sumber yuridis. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara, serta sekaligus dasar filosofis bangsa, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Lalu ada sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, yaitu sewaktu ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada 8 Agustus 1945. Pada mulanya, pembukaan direncanakan pada tanggal 22 Juni 1945 yang terkenal dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Tetapi Pancasila telah lebih dulu diusulkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia merdeka yang akan didirikan, yaitu pada 1 Juni 1945 dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Secara ringkas, Latif, pimpinan MPR dan tim kerjasama sosialisasi MPR menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam Pancasila sebagai berikut. Pertama, nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kelima, dalam visi keadilan sosial, menurut Pancasila yang dikehendaki adalah keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial, juga antara pemenuhan hak sipil, politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya, sumber politis. Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di sisi lain, bagi setiap warga negara yang berkiprah dalam infrastruktur politik seperti keorganisasian masyarakat, partai politik, dan media massa,
maka Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Dengan demikian, sektor masyarakat akan berfungsi memberikan masukan yang baik kepada sektor pemerintah dalam sistem politik. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.